dari mulai lahir sampai wafat. Pertama, mula masa dalam kandungan. Bagaimana di kandungan tu, dalam kandungan lemah jadi berat, terlahir anaknya menjadi soleh. Apa tuntunan dalam Al-Qurannya? Kita buka Quran surah ke-7 ayat 189. Keadaan janinnya bisa dibuka di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya di Quran surah ke-23 dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-11-nya. Kemudian dia terlahir. Saat melahirkan, apa tugas pertama seorang ibu yang baru melahirkan dan tugas ayah yang baru mendapatkan anugerah anak? Disebutkan bimbingannya di Quran surah kedua ayat 233. Lalu dia tumbuh, diberikan ASI, diberikan susunya sampai dengan usia 2 tahun sempurnanya. Apa bimbingan yang pertama diberikan pada masa itu? 2 tahun sampai menjelang balik. Turun Al-Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Lalu dia setelah itu berusaha untuk mencari pengetahuan. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang sempurna supaya imannya menguat, ilmunya pun meluas. Maka ada di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara mencarinya di Quran surah ke-9 ayat 122. Maka dia mulai berpindah tempat lagi, naik lebih tinggi lagi, bergaul dengan orang yang berbeza. Jangan sampai terpengaruh. Ada laki-laki, ada perempuan, bagaimana bergaul yang baik supaya tetap menjaga takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia mulai mengenal pasangannya. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Maka kalau sudah tahu ta'aruf, berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah dia menikah, maka mestilah belajar tentang cara menjalani rumah tangga. Apa hak kewajiban suami? Apa hak kewajiban istri? Jangan sampai berumah tangga tapi tak tahu bagaimana menjalaninya. Maka muncullah kemudian tuntunan dasarnya di Quran surah ke-4 ayat 34. Itu tugas pokoknya. Lalu dirinci oleh Al-Quran. Kamu suami, ini tugasnya. Pertama mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Quran surah kedua ayat 168. Itu yang standar. Kalau ingin cepat baru berangkat, rezeki sudah menanti. Maka ada di Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rezekinya sudah menunggu. Bahkan ada yang mendatangi dari sisi yang tidak dia duga. Ada amalannya di Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian pun jangan lupa, kadang-kadang saat bekerja tidak kosong dari ujian. Ada yang mencoba ingin bersaing dengan cara yang tidak sehat, menyingkirkan, menyungkurkan dan macam-macam. Maka Anda lakukanlah amalan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Jika ada yang sudah mau menjatuhkan, Anda dijahili, maka lakukan amalan di Quran surah ke-21 ayat ke-87 sampai dengan 88-nya. Bagaimana tugas seorang istri di rumah? Dia menjaga rumah tangga, jaga izzahnya, jangan sampai runtuh aibnya, datang aib di rumah tangga. Quran surah 4 ayat 34. Jika sudah punya anak, anaknya sulit diarahkan, maka bimbingannya turun di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau pernah capek lelah, datang sakit, wajar. Namanya manusia pasti ada sakitnya. Nabi Ibrahim pernah sakit. Kalau yang ringan-ringan saja, petunjuknya ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau memang secara medis klinis, kata medis ini tak mungkin sembuh, tak ada obatnya nih, tak ada yang mustahil bagi Allah. Diturunkan Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Kata Allah, kalau tuan-puan mengerjakan amalan seperti amalan Nabi Ayub nih, maka kami akan sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Wa dzikra lil abidin. Naik lagi, naik lagi. Tuan sukses bekerja. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya supaya nikmat itu terjaga, bertambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka formulanya ada di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalaulah ada tahadiat, tantangan, hambatan, maka bersabar. Cara pertama, identifikasi masalahnya supaya bisa kita selesaikan. Maka identifikasinya dari yang kecil, menengah, besar ada di Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Usia 40 tahun. Tuan, puan masih hidup, ada anak-anak. Orang tua masih ada. Kata Allah, engkau harus bersyukur kepadaku dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Boleh jadi kesuksesan itu bukan karena kerja kerasmu. Tapi bapakmu dulu yang bekerja peluh keringatnya. Ibumu yang dulu malam tahajud bangun, menangis kepadaku. Memohon, ya Allah, jangan sampai anakku seperti aku. Berikan kesuksesan kepadanya. Maka berdoalah, bimbingan doanya ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh. Jangan dikira kemudian semakin tua akan hidup abadi. Tidak. Anda pasti akan kedatangan apa yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Yang membawa maut itu namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda harus kenal dengan malakul maut. Kalau tak kenal, maka Anda tak akan siap untuk kembali kepadanya. Kalau Anda kenal, maka siapkan amalan saat dia datang, kita siap. Apa di antara amalannya? Dipanggil dengan indah di Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat ke-30. Kalau tak percaya, abai dengan dunia, sila.
Allah sampaikan Anda nanti hidupnya saat akan wafat akan sulit, bahkan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Tak percaya? Sila. Wafat dia, masuk ke alam kubur. Allah sampaikan sebelum kau wafat, siapkan dulu supaya engkau mendapatkan anugerah di alam kubur dan nikmat indah. Kau siapkan amalan di malam pertama dunia. Kenapa tak kau siapkan amalan pertama di alam kubur? Supaya terang kuburmu, banyak nikmatnya. Maka petunjuknya ada di Quran, surah kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya ada di Quran, surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Selesailah itu semua, kembali kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana cara amalannya supaya kita maksimal menghadapi kiamat sampai bisa menatap Allah seperti di Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat ke-23. Baca Quran surah ke-19 ayat 11 sampai dengan ayat ke-15-nya. Sampai pilihan kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah sebelum ke surga, kenali dulu surgamu. Engkau mau masuk dari pintu yang mana? Ada 4 jenis surga. Surga pertama, surga bersama dengan semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tuan yang masuk ke surga, dia ditanya, di mana tinggalnya? Saya bertetangga dengan Ustaz Fulan, dengan Habib Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah. Kalau kisah saudara, di mana tinggalnya? Ah, saya biasa saja. Tetangga depan saya, Nabi Ibrahim tuh. Belakang saya Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang saleh, siddiqin, syuhada. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Surga kedua di taman surga, nikmatnya indah. Amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23 aja. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan masuk surga itu dapat rumah kompleknya seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton boleh. Mau koprol boleh. Sila. Mau lomba lari sila, tak ada ujungnya, seluas langit dan bumi. Yang keempat, itu surga kelas biasa. Biasa pun kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi bukan kelas ekonomi seperti di muka bumi ini. Indah semuanya. Apa yang diinginkan bisa ada. Itu di Quran surah kedua ayat 25. Bahkan kelas yang biasa ini saja, kelas yang biasa, jika tuan-puan pernah menginginkan sesuatu di muka bumi, tiba kemudian tak dapat dia, masuk surga, ingatlah itu. Saya ingin masuk masjid wilayah di Kuala Lumpur. Begitu saya lewat, saya cium bau durian tuh, si udang merah. Tak sanggup saya beli. Masuk, saya zikir supaya dapat udang merah. Ikut ta'lim Ustaz Ali Hidayat. Keluar dari masjid, wafat. Meninggal, kadar Allah masuk surga dia. Beramal soleh masuk surga. Saat masuk tuh teringat dia, ya Allah, udang merah. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Sling, datang. Itu ada di Quran surah kedua ayat 25. Semuanya ada. Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Itulah yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat Nabi. Di para sahabat-sahabat itu belajar dari Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Ada di antara mereka bisnismen, pebisnis, pengusaha. Maka mereka akan keluarkan ayat-ayat untuk bertijarah, berniaga. Dijadikan bimbingan dalam kehidupan. Begini berniaga yang baik. Bagaimana menjauhi riba? Bagaimana berbuat dengan tidak mengurangi takaran? Bagaimana supaya tak curang? Sehingga semua apa yang mereka kerjakan itu berkah. Kayanya tak nanggung. Kaya mereka. Tuan kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal di mana? Ada yang kenal Abdurrahman bin Auf di sinilah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Di Indonesia tuh ada yang kenal Fir'aun. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Tak apa.